Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Indianto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan kedua Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor peserta 206299621058, NIM 20423299451. Mengajar di SMPT Harapan Umat Purbalingga, sedang melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 13.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak soleh semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang serba ya mengkhawatirkan seperti ini di era Covid, kita senantiasa bisa menjaga kesehatan kita. Anak soleh semuanya, sebelumnya marilah kita awali untuk pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Abid. Silakan. Istaidu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Pak Guru akan bertanya, apakah ada di daerah kalian itu kerajinan yang ini ekonomi kreatif? Ada contohnya? Silakan. Oh ya, silakan Mas Sufat. Ulang Mas. Kenapa? Tahu. Apa? Ini ya. Diolah dari apa lagi tahu itu? Kedelai. Dari kedelai ya. Diolah dari kedelai kemudian dijadikan tahu ya. Itu sudah dipasarkan kemana? Dalam negeri ya, sama ekspor ya, maksudnya memenuhi kebutuhan kita sendiri ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Sufat. Pabrik knalpot, oh kamu berarti berasal dari sini ya? Ya berasal dari Kembaran Kulon ya. Ini adalah salah satu produk yang membanggakan di kita ya. Presiden Joko Widodo juga sudah menekankan tentang pentingnya ekonomi kreatif. Beliau mengatakan bahwa era sekarang adalah era ekonomi kreatif. Ya, jadi ekonomi kreatif itu harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa ekonomi kreatif seperti yang Pak Guru contohkan tadi, ya kerajinan, makanan dan seterusnya, diharapkan kedepannya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Ya, anak soleh, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah setelah melakukan diskusi, ya,
kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan potensi sumber daya alam wilayah secara tepat dan tanggung jawab ya. Jadi kalian diharapkan ya, kita bersama setelah diskusi nanti mampu menganalisis hubungannya apa sih ekonomi kreatif dengan potensi sumber daya alam wilayah. Kemudian yang kedua ya, mampu menelaah ya peningkatan ekonomi ya. Peningkatan ekonomi ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan dalam bentuk nanti kalian berpresentasi hasil analisis dan kajian tentang ekonomi kreatif. Manfaatnya apa? Tentang ekonomi kreatif yang jelas yang pertama kita mengetahui bagaimana nanti cara menumbuhkan jiwa yang kreatif ya. Kalian diharapkan manfaatnya nanti akan bisa mengetahui bagaimana kita menumbuhkan jiwa-jiwa kreatif ya. Yang kedua, kita mengetahui juga hambatan apa ya yang menjadikan kreativitas itu tidak muncul pada diri seseorang ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan mengetahui banyak hal tentang manfaat ataupun bentuk-bentuk kreativitas ya. Kreativitas yang ada di sekitar kita ataupun di Indonesia, bahkan nanti di luar negeri, sehingga kita akan terinspirasi untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya, sebelum Pak Guru melanjutkan materinya, Pak Guru akan berikan pretest maksudnya, ya, jadi mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami tentang ekonomi kreatif. Siap? Pak Guru minta kalian mengerjakan pretest yang ada di depan. Ada 5 pertanyaan. Silakan kalian mengerjakan dalam waktu 3 menit. Nanti akan langsung Pak Guru nilai, karena silakan kalian menjawabnya dengan singkat ya. Waktunya habis. Silakan ketua kelas mengambil pekerjaan teman kalian. Sudah cukup baik ya hasil pretestnya. Nanti kita akan memaksimalkan lagi setelah. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif ya. Di dalamnya ada sebuah bentuk ekonomi kreatif ya yang dilakukan oleh masyarakat. Ini berada di sekitar sekolah kalian, ya. Diekspor ke luar negeri ya, menyerap tenaga kerja yang cukup banyak ya. Jadi memberdayakan masyarakat di sekitar desa ini ya, yang kita berada di sekolah ini ya. Ya, kira-kira ada yang tahu kira-kira barang apa yang ada di dalam kotak ini? Ada yang tahu? Tufail? Hah? Barang elektronik. Coba kita lihat. Teng. Apa ini? Ada yang tahu apa? Ya, ini adalah knalpot ya, merupakan produk dari masyarakat di desa ini ya, Kembaran Kulon ya. Ini adalah salah satu bentuk ekonomi kreatif ya. Bahkan ini bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan sudah diekspor ke mancanegara ya. Dan Purbalingga terkenal dengan knalpotnya. Di dalam tempat ini ada apa? Ada yang tahu? Ada kerajinan juga, merupakan hasil karya dari bahan bekas. Kira-kira apa? Apa? Ya. Ya, ini ya. Aku akan tunjukkan. Ini adalah sebuah karya kerajinan dari bahan bekas, yaitu dari
gelas ale-ale ya, minuman atau aqua atau yang lain ya. Ini adalah bentuk kreativitas juga, sebuah ekonomi kreatif ya, dari sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bernilai ya. Ini adalah salah satu contohnya. Tadi ada 2 yang sudah Pak Guru contohkan kepada kalian. Kalian pahami bahwa ternyata di sekitar kita banyak. Kalian nanti per kelompok ya, ini berarti satu kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang diskusi ada penilaian sendiri. Bisa dipahami? Ya, siapa yang aktif ada penilaian sendiri, termasuk nanti di dalam presentasinya ya. Diharapkan semuanya bisa menunjukkan keaktifannya dan mampu menyajikan presentasi. Pak Guru sudah menyiapkan LKPD. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bisa dipahami? Ya, kita beri semangat. Ya, silakan kalian mengerjakan LKPD yang Pak Guru berikan. Silakan satu kelompok 1. Ya. Silakan nanti ditunjuk ya 1 sebagai yang presentasi. Mas Tufel bisa ya? Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian bekerja sama mengerjakan dan nanti ada penilaian sendiri. Gimana untuk kelompok 3? Ada kesulitan? Sebelum kita melakukan presentasi, ya, kita akan bermain sebentar. Permainannya adalah, perhatikan baik-baik. Gajah. Ya. Kalau semut. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya presentasi, silakan kelompok 1 presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, faktor yang menghambat seseorang untuk menjadi lebih kreatif. Yang pertama, orang itu mudah menyerah, orang itu pesimis dan punya ketakutan untuk berinovasi. Yang kedua, ciri-ciri orang yang punya kreativitas diantaranya ialah punya sifat ingin beda sendiri, ingin mengembangkan sesuatu dengan cara sendiri. Yang ketiga, seseorang yang memiliki jiwa kreatif pada umumnya menghasilkan manfaat yang lebih berat. Uraikan menurut pendapatmu maksud dari jiwa kreatif tersebut. Jiwa yang dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan cara tersendiri. Yang keempat, mengapa kreativitas merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Wirausaha yang monokrom atau biasa saja cenderung untuk sulit untuk tampil karena tidak memiliki daya tarik. Lain halnya dengan wirausahawan yang kreatif, yang memiliki cara dan hasil tersendiri. Kreativitas juga dibutuhkan untuk menghadapi rintangan. Contohnya yang terjadi di kala sekarang ini. Yang kelima, pengertian kreativitas dalam berekonomi dan contohnya. Berekonomi dengan membebaskan kreativitas dan tidak terpaku dan terhanyut pada alur ekonomi yang terjadi sekarang. Contohnya orang yang bikin kerajinan, mereka memamerkan hasil kerajinannya dengan cara tersendiri dan beda sendiri. Silakan pertanyaan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan Mas Abbas. Apa keuntungan ekonomi kreatif? Apa keuntungan Ekonomi kreatif. bagi masyarakat? Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut kalian, apa penyebab orang yang kreatif membuat sebuah kerajinan? Menurut kalian, apa penyebab orang yang kreatif membuat sebuah kerajinan? Tanggapan dari kelompok 1. Silakan Mas Fahmi. Untuk pertanyaan tentang manfaat ekonomi kreatif, itu dapat menghasilkan hal-hal baru, cenderung dapat beradaptasi di setiap alur ekonomi, sehingga tidak mudah bangkrut dan bisa bertahan di setiap alur ekonomi. Untuk yang kedua, hasrat untuk beda sendiri dan termotivasi oleh akal dan pikiran, bahkan oleh pengalaman juga karena tuntutan untuk berubah. Tangan untuk silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdiskusi, kita akan jabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif, ya. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide, ya, yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia, orang-orang kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi, ya. Jadi itu ekonomi kreatif itu berbasis ide, ya. Ekonomi kreatif itu outputnya adalah gagasan, ya. Dengan model gagasan seorang dapat memperoleh penghasilan. Jadi sekarang banyak sekali konten-konten, ya, itu juga termasuk kreatif, ya, industri kreatif ataupun yang lain, ya, makanan dan seterusnya. Ada makanan sekarang apa, bakso beranak dan seterusnya, itu adalah ini, ataupun hal-hal kerajinan yang lain, ya, atau aplikasi game, itu juga merupakan bentuk ekonomi kreatif, ya, ataupun iklan-iklan dan seterusnya, ya. Jadi ekonomi kreatif itu ada 4 era, ya. Itu mengalami 4 tahapan. Yang pertama adalah ekonomi pertanian, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ekonomi industri, ya. Kemudian ekonomi informasi dan sekarang kita masuk ke ekonomi kreatif, ya. Jadi ekonomi pertanian sudah kita lewati, ekonomi industri, ya, ekonomi informasi dan ekonomi kreatif sudah kita mulai. Kenapa? Mengapa ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif itu pertama adalah citra dan identitas bangsa. Jadi turis ataupun ikon nasional ataupun budaya dan warisan lokal itu bisa dilihat dari bentuk ekonomi kreatifnya seperti apa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya terbarukan. Jadi ekonomi kreatif itu lebih mengandalkan pengetahuan dan sumber daya yang terbarukan, ya. Jadi tidak mengolah migas dan seterusnya. Kita akan lebih ke hal yang baru, green community dan komunitas yang lain yang berbasis pengetahuan. Kemudian kontribusi ekonominya ternyata membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas, ya. Kemudian itu juga berdampak kepada sektor yang lain, akan tumbuh, ya, dan menumbuhkan tingkat pendapatan nasional kita. Dampak sosialnya adalah adanya peningkatan kualitas hidup. Yang jelas dengan adanya ekonomi kreatif, orang bisa bekerja, orang bisa berkarya, karyanya laku terjual, karyanya diminati, ya. Itu kualitas hidupnya nanti akan naik dari itu. Kemudian pemerataan penghasilan ataupun kesejahteraannya juga semakin merata, ya. Itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah gagasannya akan semakin tumbuh dengan kembang. Kalau gagasan itu dihargai, akan tumbuh dan berkembang. Peluang ekonomi kreatif di Indonesia adalah tadi menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu pangsa pasar dari industri kreatif, ya, maupun global cenderung meningkat, ya. Kemudian ekspektasi konsumen terhadap produk industri kreatif semakin tinggi. Jadi sekarang orang lebih suka ke hal-hal yang kreatif, ya, bukan monoton dan seterusnya, ya. Kemudian inilah yang dinamakan sektor industri kreatif. Pertama adalah periklanan, ya. Kemudian arsitektur, kemudian barang antik, kerajinan, desain, fashion, permainan interaktif, musik dan seni pertunjukan, percetakan, layanan komputer, radio, televisi, riset dan kuliner. Ini adalah sektor-sektor industri
kreatif. Ada 14 plus 1 sektor industri kreatif. Jadi wilayahnya di sekitar ini, kerajinan dan seterusnya ya. Contoh sektor kerajinan, kita mengenal Bali sebagai pusat kreativitas ya. Di sana ada banyak sekali kerajinan dari kayu, batok, lapa, anyaman bambu, logam, keramik, furniture ya. Jadi hampir semua diolah menjadi kerajinan yang bernilai tinggi di sana ya, karena memang di samping pariwisatanya tinggi di sana ya. Kemudian menjadikan permintaan atas kerajinan-kerajinan Bali naik. Kemudian subsektor musik juga di Bali kita juga ada contohnya di sana, pusatnya adalah ada jambore musik dan seterusnya ya. Tapi meskipun di sana jauh, kita juga sekali lagi Purbalingga juga banyak sekali industri-industri kreatif yang tumbuh. Salah satunya tadi apa? Knalpot. Kemudian apa lagi? Wig ya, rambut itu yang juga sudah diekspor ke Amerika ya. Knalpot juga sudah diekspor ke beberapa ini, bahkan dikatakan ada digunakan untuk mobil-mobil mewah ya, kayak BMW dan seterusnya, juga merupakan karya knalpot dari Purbalingga ya. Belum lagi sapu dan seterusnya, dan kerajinan-kerajinan dari rotan itu, kayu jati ya, itu adalah kerajinan-kerajinan yang sangat diminati di dunia internasional ya. Jadi kenapa itu penting? Karena brand negara itu dilihat dari para wisatanya ya. Pariwisatanya seperti apa? Apa yang ditonjolkan dari wisatanya ya. Kalau ke kreativitas berarti oh itu orang Indonesia orang kreatif. Kemudian budayanya, mengembangkan budaya. Sekarang mulai digalakan kembali budaya-budaya, warisan-warisan budaya seperti permainan tradisional ya. Seperti permainan apa? Tradisional. Kemudian apa? Karya-karya musik tradisional dikembangkan lagi, gamelan dan seterusnya ya. Kemudian ekspornya dilihat dari apa? Ekspornya apa yang dimunculkan di Indonesia? Ekspor yang dilakukan apa? Ternyata Indonesia juga sudah mulai banyak sekali hasil ekspor yang dikembangkan dari apa? Ekonomi kreatif ya. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya insani. Jadi ternyata di Indonesia banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan untuk menghasilkan barang-barang yang kreatif, tinggal memang diperlukan apa dukungan dari pemerintah dan seterusnya ya. Di beberapa daerah muncul ide-ide baru seperti sepatu ya, topi dan seterusnya, ada kemudian hijab ataupun kerudung ataupun kaos dan seterusnya, ataupun pagelaran, bahkan makanan pertanian itu seperti sekarang ada porang ya. Itu adalah bentuk-bentuk kreativitas, ide-ide kreatif yang muncul di era sekarang. Ya, saya kira itu untuk penguatannya. Selanjutnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi penutup ya. Kita akan mengambil kesimpulan ya dan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita ya. Untuk yang pertama silakan, ada yang memberikan kesimpulan untuk siang hari ini, Mas Niki ya. Silakan Mas Niki memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide atau gagasan yang dari pemikiran ide atau gagasan dari orang-orang bisa menjadikan penghasilan yang layak. Contohnya seperti industri knalpot di Purbalingga dan pengolahan limbah barang bekas. Ya, terima kasih Mas Niki, tepuk tangan. Selanjutnya Mas Nizam. Ya, silakan Mas Nizam. Berdiri Mas Nizam. Menurut kamu apa kesimpulan kita pada siang hari ini? Kesimpulannya, setiap orang pasti memiliki jiwa yang kreativitas. Tinggal bagaimana orang itu mau untuk mengembangkan ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Nizam. Ya, semua orang punya potensi kreativitas, tinggal kemauan, apakah mau atau tidak mengembangkan potensi kreativitas itu. Yang selanjutnya adalah
bagaimana Indonesia punya inovasi yang kreatif, tinggal bagaimana memanfaatkan kreativitas tersebut. Itu bagaimana memanfaatkan kreativitas tersebut. Terus? Udah itu, ya tepuk tangan untuk Mas Aun. Ya. Itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita. Artinya apa? Kreativitas itu adalah yang bersumber pada ide dan gagasan, ya. Satu yang bersumber pada ide dan gagasan. Mungkin barangnya sudah ada, ya. Tinggal istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu adalah bentuk kreativitas, bisa seperti itu. Jadi bukan hanya menemukan hal yang baru, tapi juga bisa memodifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan Mas Fahmi, refleksi maksud saya, refleksi kita, mungkin ada masukan untuk pembelajaran kita ke depan biar lebih baik lagi, atau tentang materi yang masih bingung, silakan. Pelajaran yang bikin lebih pandai lagi, habis itu kita bertukar pikiran bersama satu kelas gitu. Bertukar pikiran satu kelas, ya. Tepuk tangan untuk Mas Fahmi. Ya, itu masukan dari teman kalian. Ada kegiatan yang lebih lanjut, ya. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kembali pemahaman kalian tentang ekonomi kreatif dalam kegiatan post-test, ya. Silakan kalian mengerjakan post-test kreativitas dan industri kreatif, ya. Silakan ini, ya. Silakan. Ya, silakan kalian mengerjakan post-test. Cukup, ya. Untuk kegiatan post-test, silakan ketua kelas bisa mengumpulkan hasil post-testnya, ya. Semoga setelah pembelajaran ada peningkatan, ya, tentang pemahaman kalian mengenai ekonomi kreatif. Ya, Pak Guru lihat sekilas, coba. Ya, cukup baik, ya. Alhamdulillah, setelah penguatan materi dan diskusi, pemahaman kalian tentang ekonomi kreatif sudah semakin baik. Anak soleh, untuk terakhir Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian adalah, ya, membuat sebuah video wawancara, ya, dengan pemilik usaha knalpot, ya, tentang sejarahnya berdiri, kemudian bagaimana memproduksinya, ya, kesulitannya apa, ya. Silahkan kalian tanyakan dalam bentuk video singkat, ya, sehingga kalian akan mengetahui tentang kreativitas itu seperti apa, ya. Dan nanti silakan menggunakan kamera ataupun HP yang dimiliki oleh musyrif, kemudian kalian kirimkan ke Pak Guru dalam kegiatan kelompok, karena itu berada di lingkungan sekitar kalian, ya. Jadi industri knalpot yang terkenal itu adalah industri knalpot yang bertempat di sekitar sekolah kalian, yaitu desa mana? Kembaran Kulon, ya, teman-teman Mas Fahmi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.